Sementara itu, euforia pasar modal pasca pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak menambah optimisme pemerintah. Program pengampunan pajak diyakini memberikan hasil yang optimal bagi perekonomian nasional. Meski program pengampunan pajak baru berlaku 1 Juli lalu, Wakil Presiden Yusuf Kala optimistis sebagian dana sudah masuk ke Indonesia. Pasalnya, pengusaha sudah mencermati isu teks amnesti sejak lama. Sehingga ketika undang-undangnya berlaku, mereka langsung memasukkan dananya ke dalam negeri. Sering orang salah paham seperti Anda ini. Yang punya uang itu orang Indonesia. Dan ada di Indonesia. Mengerti betul apa bisnis Indonesia. Jadi bukan orang asing yang punya nih. Orang Indonesia, orang di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, dimanapun. Jadi mereka lebih tahu daripada pejabat itu bagaimana bisnis Indonesia. Karena dia ada di Indonesia. Saya yakin juga sebagian besar dana itu juga sudah ada di Indonesia. Dalam bentuk investasi, mungkin semacam kredit dari luar. Ya. Sebagian besar juga sudah ada di Indonesia. Karena itulah namanya deklarasi dalam negeri. Deklarasi dalam negeri itu ya tarifnya 4%. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Sofyan Djalil berharap dana repatriasi dapat mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Sofyan mengungkapkan jajaran Menteri Kabinet Kerja segera menggelar rapat kerja untuk memutuskan skema kerjasama pemanfaatan dana repatriasi di sejumlah proyek infrastruktur strategis. Pemerintah akan menentukan apakah akan melibatkan pihak BUMN atau melalui skema Public-Private Partnership. Rencananya pemerintah akan menggandeng swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema Public-Private Partnership atau PPP. Selain itu, Sofyan menilai dana repatriasi juga dapat membantu memperbaiki UMKM yang ada di Indonesia, sehingga lebih jelas dalam pembayaran pajak demi perbaikan manajemen UMKM tersebut. Karena dengan teks amnesti yang pertama kita mendapatkan uang, hasil tebusan itu 2016, tetapi juga 2017 basis pajak itu menjadi lebih baik, gitu ya. Kemudian untuk diketahui teks amnesti ini bukan saja memberikan kesempatan kepada orang-orang kaya yang punya uang di luar negeri, tetapi juga kita memberikan kesempatan kepada UMKM, ya, yang ratusan ribu UMKM yang selama ini nggak jelas pajaknya. Oleh sebab itu begitu mereka mendaftar membayar dengan yang sangat minimum, mereka menjadi legal, menjadi ada kepastian. Jadi ini Berdasarkan laporan Bank Indonesia, terjadi peningkatan aliran dana yang masuk ke pasar modal tanah air pasca pengesahan Undang-Undang Teks Amnesti. Sejak awal tahun hingga 24 Juni lalu, capital inflow ke Indonesia mencapai 97 triliun rupiah. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.